Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di AW Explore. Kali ini akan mengeksplor mengenai kisah dari seorang pahlawan revolusi yang merupakan ajudan Jenderal Mahmud Dam. Mungkin kita pernah dengar nama Pierre Tandean. Selain kisah tragisnya menjadi salah satu korban dari gerakan 30 September, beliau juga memiliki kisah tragis di balik kisah cintanya. Oke, kita langsung saja ke kisah cinta beliau. Oke, ini adalah kita tahu foto di sebelah kiri ini adalah foto dari Kapten Pierre Tandean, dan di sebelahnya adalah Rukmini Caimin, yang dimana beliau adalah kekasih dari Kapten Pierre Tandean. Ya, mungkin kalian merasa kalau drama percintaan kalian lebih tragis, tapi mungkin kalian akan lebih merasakan betapa sedihnya percintaan antara Pierre Tandean dan Rukmini Caimin. Mereka menjalani hubungan beda agama dan hubungan jarak jauh, merupakan salah satu pejuang LDR. Sudah mempersiapkan acara perkawinannya di bulan November 1965, tapi harus bubar karena peristiwa gerakan 30 September tersebut. Oke. Nah, Pierre Tandean dilahirkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1939, di mana nama ayahnya adalah seorang dokter dengan nama A.L. Tandean berdarah Minahasa, dan ibunya memiliki darah Belanda Prancis dengan nama Cornet M.A. Pierre Tandean sendiri adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ini adalah saudara-saudaranya. Kakak pertamanya bernama Mitze Pare, dan adiknya bernama Roswidyati. Beliau satu-satunya anak lelaki di keluarganya. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, keluarga Tandean pindah ke Magelang sebagai wakil rumah sakit di sana. Di kota ini Pierre menghabiskan masa kecilnya sampai menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Cita-cita Pierre menjadi tentara sudah tumbuh sejak kecil. Jadi dari kecil dia sudah pengen menjadi tentara karena melihat banyaknya pemuda pejuang kemerdekaan yang selalu melalui rumahnya menggunakan pakaian tentara, yang menurut dia adalah sangat berwibawa dan mempesona bagi dia. Jadi dikarenakan pemuda pejuang kemerdekaan yang sering mampir ke rumah menemui ayahnya dan meminta kesediaan obat-obatan untuk kepentingan perjuangan atau gerilya. Hal itu membuat Pierre bertekad memasuki Akademi Militer Nasional. Namun cita-citanya ditentang orang tua karena orang tuanya menghendaki Pierre
menempuh pendidikan kedokteran dan jadi seorang dokter. Tapi Pierre tetap bersikeras mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang tentara. Jadi dari hatinya terdalam pun dia hanya ingin menjadi seorang pejuang atau berada di barisan TNI. Larangan orang tua tak lain karena Pierre adalah anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga. Jika berkarir sebagai tentara, orang tua khawatir karena menjadi tentara harus siap mengorbankan jiwa. Kekhawatiran orang tua Pierre kelak ternyata menjadi sebuah kenyataan yang ditakutkan oleh kedua orang tuanya. Satu-satunya anggota keluarga yang setuju Pierre hanyalah kakak perempuannya, yaitu Mitzi Vare. Untuk menghibur hati orang tuanya, selain mendaftar AMN, Pierre juga mendaftar fakultas kedokteran di Universitas Indonesia. Melihat hasil tes di Fakultas Kedokteran UI yang tidak lulus, maka orang tua Pierre merelakan dirinya menempuh pendidikan AMN. Namun, menurut Mitzi, adiknya tidak lulus Fakultas Kedokteran UI bukan karena gagal, tapi karena dirinya memang tidak mengerjakan soal ujian tes. Jadi Pierre tidak lulus masuk ke Fakultas Kedokteran UI, tapi memang dengan sengaja untuk tidak mengerjakan soal ujian tes tersebut. Nah, ini adalah foto Pierre dengan kekasihnya. Selama menempuh pendidikan di Taruna sebagai taruna, Pierre dikenal dengan disiplin yang orang yang disiplin dan ramah. Maka dari itu Pierre disenangi teman-temannya. Seniornya pun sangat menyukai Pierre, apalagi para juniornya. Dia juga dikenal sebagai pribadi yang dengan jiwa kepemimpinan, menjadikan dirinya dipilih menjadi wakil ketua senat Korps Taruna. Foto dari ini adalah Pierre. Tahun 1963, Pierre Tandean yang saat itu berpangkat Letnan 2 bertugas sebagai komandan Pluton Batalion Tempur 2, Kodam 2, Bukit Barisan di Medan. Saat bertugas di Medan inilah awal pertemuan Pierre dengan pujaan hatinya. Kala itu ia tidak dalam keadaan dinas, diajak oleh kawannya bermain ke rumah Pak Caimin, salah satu tokoh terpandang di sana. Kunjungan Pierre ke rumah Pak Caimin menjadi sangat berkesan ketika ia berjumpa dengan putrinya, yaitu Rukmini. Pierre yang dikenal cuek walaupun banyak digandrungi gadis-gadis di masanya, dan saat menjadi taruna, kala itu menjadi tertarik pada Rukmini. Ketertarikan Pierre tak lain adalah karena sikap Rukmini yang lemah lembut, pemalu dan bertutur kata yang seperti. Sedangkan Rukmini jatuh cinta pada Pierre bukan semata karena ketampanannya, tapi sikap humoris dan kecerdasan yang membuatnya jatuh hati. Antara mereka semakin dekat dan berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Di kala libur, Pierre selalu menemui Rukmini kekasihnya. Kisah cinta mereka sempat terhalang restu kedua orang tua karena perbedaan agama. Kebersamaan kekasih ini juga harus terpisah karena Pierre mendapatkan panggilan sekolah intelijen untuk bertugas pada operasi Dwi Korps.
Setelah berhasil menamatkan pendidikan intelijen, Pierre ditugaskan memimpin pasukan pada operasi di Kora untuk mengadakan perlawanan ke wilayah Malaysia berdasarkan surat perintah nomor 507 /11/1963. Dirinya diperbantukan untuk US Pusat Intelijen Angkatan Darat. Jadi dia di sini ditugaskan untuk menyusup ke wilayah Indonesia. Karena tugas yang dipikul Pierre di garis depan, sang ibunda khawatir akan keselamatan anak laki satu-satunya, Nyonya Cornet, yang kebetulan kawan baik dari mertua dari Jenderal Nasution pada saat itu menjawab Menko Hankam menarikan tugas. Jadi, ibunya melakukan permohonan pada Jenderal Nasution untuk menarik tugas bagian. Ibu Pierre juga mengajukan hal serupa kepada Majen Dandy Kadarsan yang dikenal dengan Pierre ketika menjadi taruna. Permohonan tersebut dikabulkan, lalu Pierre menjadi rujukan para jenderal untuk dijadikan ajudan akibat kedisiplinan dan kecerdasan. Perebutan dimenangkan oleh Jenderal Nasution sejak tanggal 15 April 1965, Pierre resmi menjadi ajudan Jenderal Nasution. Lalu ini adalah Pierre Jenderal Nasution. Lalu pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan 1. Keluarga Pierre lega karena tak lagi berada di tengah-tengah medan pertempuran. Hal serupa dirasakan oleh Rukmini. Dia senang menerima kabar kekasihnya tak lagi bertugas dalam operasi Kora. Jalinan hubungan jantung mereka dilalui surat menyurat. Pada tahun 1965 pula, Pierre dan Rukmini mantap melanjutkan jenjang pernikahan. Pierre juga menuliskan surat ke keluarganya minta doa restu menikahi ini Jenderal Nasution bertugas ke Medan. Pada tanggal 31 Juli 1965, Pierre menitipkan diri keluarga ini bahwa hari pernikahan disepakati bulan Oktober 1965. Di sini sudah ada kabar bahwa Pierre menolak anak Islam, tapi bukti yang menyertai. Lalu keseriusan Pierre dalam pernikahan ini memang menambah biaya pernikahan. Bahkan setiap malam Pierre mengambil kerja sampingan sebagai supir traktor meratakan tanah pembangunan proyek yang di Monas. Jadi saking seriusnya Pierre juga mengambil pekerjaan part-time, jadi menjadi sebagai operator traktor dalam melakukan pembangunan proyek di Monas. Selama berbulan-bulan Pierre menjalani profesi sampingan sebagai supir traktor. Dia juga rutin mencari informasi akan sekian yang empati bersama ini jika sudah menikah. Sebelum kejadian berdarah 30 September 1965, dia sempat mengirim surat kepada keluarga yang tidak bisa pulang saat perayaan hari ulang tahunnya karena dengan dinas berjanji selamat lewat telepon. Sebenarnya ketika kejadian tuan rumah Jenderal Nasution malam 20 September itu, Pierre tidak dalam tugas piket. Dia telah menyerahkan tugas jaga dengan komisaris polisi Han Manto. Namun karena mendengar bisingan tembakan, inisiatifnya dan menghadapi pasukan tersebut. Tidak jelas instruksi operasi kepada pasukan berdua membuat mereka salah
tertangkap dan tidak mengenali Jenderal Nasution. Mereka membawa Pierre. Nah, dia dibawa ke lubang buaya untuk dieksekusi di sana. Ibu Pierre Tanden yang sedang berulang tahun menunggu telepon dari anaknya, yaitu anak laki-laki satu-satunya, tapi telepon tak kunjung datang karena di malam naas bertepatan dengan ulang tahunnya Pierre meninggal dunia. Ini adalah sketsa susunan para pejuang revolusi di dalam lubang buaya. Mungkin bisa terlihat susunannya. Yang paling bawah adalah Jenderal Panjaitan, lalu ada Jenderal Ahmad Yani, Pak Sutrio, ada M. Haryono, Suprapto, Parman, dan atas adalah tendean. Jadi ada 7 revolusi dimasukkan ke dalam sumber 5 Oktober 1965, pemerintah mengirim pesawat untuk menjemput keluarga Pierre Tendean di sana. Melihat jenazah Tendean, ibu sang pahlawan menangis meratap sambil berkata, Pierre, Mikugen, what is our so about? Artinya kurang lebih Pierre, anak yang terjadi padamu. Ini adalah biasa. Mereka juga kerap mengunjungi Pierre dan memborong dari pengguna sehat. Ibu Pierre juga menurun, dirinya jatuh sakit, dan pada tanggal 1997 dia berpesan agar jenazahnya hidup melindungi dia dan sayangnya dia. Sementara ini sang kekasih kesan yang akan dilakukan lagi. Kekasihnya tewas di malam 30 September tanggal 31 Juli 1965 saat lamaran, menjadi pertemuan terakhir Pierre dan Josephine. Tapi ada juga sebuah pernyataan bahwa Pierre dan Josephine telah menikah secara militer. Saat perayaan pencapaian Pancasila 1967, ini datang kekasih Indonesia saat itu, lalu mau datang mendukung karakter ini untuk waktu 5 tahun bagi Rukmini untuk mengikhlaskan Pierre dan menikah dengan pria lain. Tambahan informasi, kematian Kapten Pierre dan tidak seperti yang diberitakan atau digaungkan oleh pemerintah Orde Baru. Ini adalah surat Sobat Repertum dari yang nanti kita akan bahas. Ini secara kesimpulan ini hasil Sobat Repertum tembak dulu dari dada kanan, 2 di punggung kanan, 1 di leher belakang, dan ini 1 di punggung kanan. Lalu ada lain di kepala kanan, 1 di tulang punggung kiri, dan 1
yang dihadirkan Pierre dan Raden ini lalu di usia 72 tahun. Semoga amalnya diterima baik di sisi Tuhan. Ini infonya didapat dari Instagram Pierre. Kalau sekilas cerita yang menyayat hati dari orang pahlawan revolusi Indonesia, Pierre yang kita cintai bersama dengan Ibu Rukmini Kaini. Mungkin sampai di situ dulu. Kita akan bertemu di kita selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.